Film berceritakan Devan seorang duda tampan beranak satu yang sedang dikejar-kejar si Mita, anak direktur tempatnya bekerja. Akan tetapi si Devan malah memilih baby sister anaknya yang mengingatkan akan istrinya di masa lalu. Yang ternyata baby sister tersebut adalah seorang penipu. Sebelum ke alur ceritanya, mohon dukungannya ya sobat dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Film dibuka seorang Ocelwati yang sedang mangkal di pangkalan. Yang tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang sedang dikejar-kejar massa dan meminta tolong untuk menumpang jasanya. Akhirnya, si Ocelwati tersebut membawa pemuda itu sehingga lolos dari kejaran massa. Di lain tempat ada seorang papa muda bersama putrinya yang tak lama kemudian mendapat telepon dari atasannya yang terlihat jelas wajah bete di wajah putrinya. Namun sang putri pun tak lama tersenyum riang karena dipanggil oleh abang penjual boneka. Sehingga membuat dirinya lari meninggalkan papanya yang sedang menerima telepon dari atasannya. Yang tak lama kemudian sang papa pun panik karena setelah menutup telepon putrinya pun tak ada di sampingnya. Yang ternyata si putri tersebut sudah berada bersama abang penjual boneka. Pemuda tersebut bernama si Devan, seorang duda kaya beranak satu yang telah lama ditinggal mati istrinya. Akhirnya si Devan pun mendatangi putrinya dan ingin membelikan boneka. Namun di saat ingin membayar, ternyata dompetnya telah dicopet oleh seseorang yang kejadian itu pun dilihat seorang wanita di belakang sang pencopet. Akhirnya sang wanita pun mengikuti sang copet lalu mengambil kembali dompetnya dan memberikannya kepada si Devan. Namun di saat si Devan hendak memberikan sedikit imbalan kepada sang wanita, ternyata wanita tersebut telah pergi meninggalkan dirinya. Akhirnya Devan pun membayar boneka kesukaan putrinya. Wanita tersebut akhirnya pulang ke rumah, namun ternyata semua barangnya telah dikeluarkan oleh ibu kosnya. Yang ternyata wanita tersebut telah diusir oleh ibu kos karena telah lama nunggak uang kos-kosannya. Wanita tersebut bernama Sivilan, seorang gadis cantik yang baru saja kehilangan tempat tinggalnya. Di perjalanan pulang, anak Devan pun menerima telepon dari omanya dan menceritakan bahwa dirinya baru saja membeli boneka baru. Putri tersebut bernama si Cinta, anak kesayangan si Devan. Akhirnya, omanya pun mengatakan ke Cinta bahwa Oma ingin bicara ke papanya. Devan pun diberitahu mamanya bahwa akan ada seorang pembantu baru kenalan dari mamanya dari Jogja yang bernama si Nining yang ingin bekerja di rumah si Devan. Sesampai di rumah si Devan pun melihat wanita yang baru saja menemukan dompetnya melintas di gerbang rumahnya sambil membawa koper. Akhirnya si Devan pun menghampiri wanita tersebut dan menanyakan kemana tujuannya. Si wanita pun menjawab bahwa dirinya sedang mencari sebuah rumah. Yang tak lama kemudian si Cinta pun berteriak memanggil papanya karena terlalu lama membuka pintu gerbang. Akhirnya si Devan pun mengajak si Vilan masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah si Devan pun mencoba menyuguhkan sebotol air mineral berat si Vilan dan mengatakan bahwa pembantunya baru saja keluar dari pekerjaannya karena harus menikah di kampung halamannya. Dan si Devan pun sedang mencari seorang pembantu. Dan Vilan pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencari seorang majikan. Mendengar itu Cinta pun jadi ingat kata omanya bahwa mereka sedang dikirimi seorang pembantu baru yang bernama si Nining. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan dan si Vilan pun mengaku sebagai si Nining tersebut. Tak lama kemudian si Devan pun mengabarkan ke mamanya bahwa orang yang dikirimnya telah sampai di rumahnya.
Si Mama pun begitu senang melihat mereka berdua pun langsung akrab satu sama lain. Di pagi harinya, seorang direktur sedang kebingungan karena orang yang akan mempresentasikan meeting bersama mitranya mendadak sakit dan tak ada yang menggantikannya. Yang tak lama kemudian Devan pun datang menghadap direktur tersebut dan sang direktur pun langsung mengajak si Devan untuk meeting bersama mitra kerjanya. Akhirnya, berkat presentasi si Devan, akhirnya perusahaan tersebut berhasil menjalin kerjasama dan itu membuat Pak Direktur sangat puas dengan hasil kerja si Devan. Yang tak lama kemudian, sang direktur pun mendapat telepon dari putrinya. Dikarenakan sopir pribadi papanya pun belum juga datang menjemputnya. Akhirnya sang putri pun menuntut untuk dicarikan sopir pribadi. Akan tetapi sang papa pun menjawab tak hanya mencarikan sopir pribadi, namun juga sopir yang bisa mengarahkan jalan hidupnya. Di lain tempat, si Cinta pun sedang disuapi oleh pengasuh barunya. Di saat si Vilan sedang mengepel lantai, tiba-tiba mendengar sesuatu di ruang tamu, dan Vilan pun mendatanginya. Alangkah terkejutnya mereka berdua karena ternyata melihat si Andik sedang ingin mencuri dan si Vilan menjadi seorang pembantu di rumah tersebut. Dikarenakan mereka berdua saling kenal. Akhirnya si Andik pun tidak jadi menjarah rumah tersebut dan diantar keluar oleh si Vilan. Yang tak lama kemudian si Cinta pun bangun dari tidurnya dan memanggil si Nining alias si Vilan. Si Andi pun akhirnya meninggalkan rumah tersebut, namun sebelumnya membantu si Vilan menutup pintu gerbang. Di malam harinya, tampak Pak Direktur bersama anaknya yang sedang membicarakan perjodohan anaknya bersama Jenderal Direkturnya. Akan tetapi, anak Pak Direktur pun menolak perjodohan tersebut, terlebih setelah mengetahui bahwa lelaki yang ingin dijodohkannya seorang duda beranak satu. Anak direktur tersebut bernama Simita, gadis cantik yang baru pulang dari luar negeri. Di pagi harinya, saat Simita sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mobilnya mogok di perjalanan. Yang tak lama kemudian lewatlah mobil si Devan di sana. Akhirnya si Devan pun membantu Mita memperbaiki mobilnya. Si Mita begitu terpesona oleh pandangan pertamanya saat melihat si Devan. Dan setelah dicek ternyata tak ada kerusakan di mobil Mita yang ternyata mobilnya kehabisan bahan bakar. Si Devan pun mencoba menawarkan tumpangan yang akhirnya disetujui oleh si Mita. Dan mereka berdua ternyata satu tujuan. Si Mita ingin ke kantor papanya dan si Devan pun ingin berangkat bekerja yang ternyata juga anak buah papanya. Di sana Papa si Mita pun menegaskan tentang perjodohan yang sempat dibahasnya dan Mita pun langsung menerima perjodohan tersebut. Akhirnya Papa si Mita pun meninggalkan Mita dan Devan di ruangan itu. Di lain tempat nampak seorang gadis kampung yang sedang mencari sebuah alamat dan dialah Nining asli yang dikirim mamanya si Devan. Yang tak lama kemudian si Nining pun hampir tertabrak mobil papanya si Mita. Si Nining pun mencoba menanyakan alamat Devan kepada si Papa Mita. Namun karena Papa Mita ingin menjodohkan anaknya dengan si Devan, akhirnya Papa si Mita pun menawarkan sebuah pekerjaan di sebuah kafenya dan memberikan kartu namanya kepada si Nining. Di malam harinya terlihat si Vilan sedang membereskan mainan si Cinta anak si Devan. Dan karena saking capeknya sehingga tak sadar tertidur sambil memeluk boneka si Cinta. Yang tak lama kemudian si Devan pun datang dan ingin mengambil boneka si Cinta, namun malah membuat si Vilan terbangun dan terkejut. Yang tentu saja membuat si Vilan pun berteriak. Dan si Devan pun berhasil menenangkan si Vilan. Yang tak lama kemudian Vilan pun memasuki kamar tidurnya, meninggalkan Devan di ruang tamu. Di pagi harinya terlihat si Vilan pun sedang asik bermain dengan Cinta
Dan si Devan pun selalu mengabadikan momen tersebut dengan kameranya. Yang tanpa mereka sadari kalau gerak-gerik mereka sedang dipelajari oleh si Andi. Yang tak lama kemudian, Vilan pun berpamitan kepada mereka berdua bahwa dirinya ingin membeli buah. Yang ternyata si Vilan pun mengetahui bahwa gerak-gerik mereka sedang diintai oleh si Andi dan langsung menegurnya. Akhirnya si Andi pun meninggalkan Vilan dan tak lama kemudian si Devan dan putrinya pun menyusul si Vilan yang sedang berdiri di sana. Vilan pun terpaksa berbohong kepada si Devan bahwa si tukang buah langganannya tidak berjualan. Akhirnya mereka semua pun meninggalkan taman tersebut. Di malam harinya terlihat si Vilan sedang asik bermain dengan si Cinta. Dan itu semua tak luput dari perhatian dari si Devan. Dan Vilan pun tak lama kemudian mengajak si Cinta untuk tidur karena sudah larut malam. Yang kemudian Vilan pun menyiapkan makan malam buat si Devan. Di pagi harinya saat Devan berada di ruang kerjanya, tak lama kemudian didatangi oleh Pak Pinsar atau Papa Simita. Dan di sana pun Pak Pinsar berusaha membahas tentang masalah pribadi si Devan. Papa Simita pun mengutarakan maksud hatinya dan berniat menjodohkan putrinya dengan si Devan. Yang tak lama kemudian Mita pun masuk ke ruangan tersebut dengan membawakan bekal buat si Devan. Dan itu membuat si Papa Mita pun akhirnya meninggalkan ruangan si Devan dan memberikan kesempatan kepada putrinya untuk berduaan. Akhirnya si Devan pun mencicipi masakan si Mita dengan disuapin. Meskipun itu membuat si Devan menjadi tak nyaman dengan perlakuan si Mita. Yang akhirnya si Mita pun memaksa si Devan untuk makan malam bersama anaknya. Di malam harinya, Devan pun mengajak putrinya untuk makan malam di sebuah kafe Papa si Mita. Yang tak lama kemudian, Mita pun datang menghampiri mereka berdua. Sifat dengan gaya sok akrabnya membuat Cinta malah menjadi bete dengan suasana tersebut. Apalagi setelah Cinta mendengar perkataan si Mita bahwa dirinya menanyakan sudah siapkah untuk menerimanya sebagai mama baru. Di kejauhan nampak si Neneng yang melihat Devan seolah mengenalinya dan mencoba menghubungi HP-nya namun tak bisa. Di esok paginya nampak si Mita sedang mendatangi rumah si Devan. Si Devan yang sedang mendengar ketukan si Mita bukan membukakan pintu, malah mendatangi Cinta yang sedang bermain dengan si Vilan. Dikarenakan sebenarnya si Devan pun enggan menemui si Mita. Akhirnya mereka pun merencanakan sesuatu untuk penyambutan si Mita dengan mendandani si Vilan. Dan itu malah mengingatkan Devan pada istrinya. Akhirnya si Devan pun membukakan pintu buat si Mita. Dan Mita pun membawakan makanan buat si Devan dan anaknya. Yang tak lama kemudian muncullah Cinta bersama si Vilan yang diperkenalkan Devan sebagai pacarnya. Tentu saja itu membuat si Mita sangat terkejut. Dan Devan pun dan Cinta malah meninggalkan Vilan dan Mita di sana. Akhirnya si Mita pun mengungkapkan kekesalannya pada si Vilan lalu pergi meninggalkan rumah si Devan. Di lain waktu, si Vilan pun pergi ke pasar dengan seorang abang ojek. Yang ternyata kepergian Vilan pun sudah diintai oleh si Andi yang ingin menjarah rumah si Devan. Dan akhirnya si Andi pun memasuki rumah si Devan setelah kepergian si Vilan. Namun di saat si Andi menjalankan aksinya, tiba-tiba si Vilan pun datang kembali dikarenakan dompetnya yang tertinggal saat sampai di pasar. Akan tetapi, ketika si Vilan hendak memasuki rumahnya, tiba-tiba si Devan menelpon dirinya dan memintanya untuk datang ke kantor dengan memakai baju istrinya kembali. Dan si Vilan pun begitu terkejut ketika melihat tas Andi berada di ruang tamu tersebut. Sementara di kantor, si Devan pun berusaha mati-matian untuk menghindari Mita sang anak direktur. Ketika si Devan memasuki ruang kerjanya, dirinya begitu terkejut melihat si Vilan memakai baju istrinya
yang sedang merapikan meja kerjanya. Dan itu mengingatkan Devan kembali akan istrinya di masa lalu. Sehingga tanpa sadar pun si Devan memanggil Vilan dengan sebutan sayang yang membuat Vilan sangat terkejut. Yang tak lama kemudian terdengar suara si Mita yang sedang mencari si Devan. Yang membuat mereka berdua pun bersembunyi di bawah meja kerja si Devan. Sehingga ketika Mita memasuki ruang kerja si Devan, tak menemukan Devan di ruang tersebut dan itu membuat si Mita sangat kesal. Di lain tempat, saat si Devan bersama Vilan dalam sebuah mobil, dan di sanalah si Devan menceritakan semuanya tentang si Mita. Di lain tempat, Mita yang sedang kesal akhirnya ke kafe papanya dan langsung memanggil pelayan untuk memesan minuman di sana. Akan tetapi di saat si pelayan menanyakan daftar menu, yang dijawabnya dengan jutek oleh si Mita sehingga membuat si pelayan tersebut menjadi tersinggung dan mengerjai si Mita. Yang ternyata pelayan tersebut adalah si Nining. Dan benar saja ketika baru saja si Mita menikmati minumannya yang membuat dirinya sakit perut hingga meninggalkan kafe tersebut. Di pagi harinya saat Vilan hendak ke pasar, menyaksikan si Devan sedang bersama motornya yang sedang mogok. Si Vilan pun mencoba memberikan solusi dan akhirnya motor si Devan pun nyala kembali. Lalu kemudian si Devan pun mengantar Vilan yang pergi ke pasar dengan motornya. Yang ternyata kepergian mereka berdua pun disaksikan oleh si Andi sehingga si Andi dengan bebas melakukan aksinya. Dan di malam harinya pun mereka bersama menikmati masakan si Vilan. Di esok paginya, Mama Devan pun datang secara tiba-tiba yang ingin menengok si Neneng dan memberikan kejutan pada si Devan. Akhirnya, si Mama Devan pun memasuki rumah tersebut. Sementara di tempat lain, si Vilan yang sedang beres-beres kamar si Devan menemukan jam tangannya yang sedang berada di lantai. Akhirnya si Devan pun memanggil si Neneng atau si Vilan. Sehingga si Vilan pun keluar dari kamar si Devan. Dan alangkah terkejutnya si Mama Devan karena orang yang dipanggilnya Neneng bukanlah orang yang dia kenal. Dikarenakan melihat orang asing di rumah si Devan, akhirnya Mama Devan pun menginterogasi si Vilan atau si Neneng palsu tersebut. Akhirnya si Vilan pun mengakui bahwa dirinya memang bukan si Neneng. Dan dikarenakan si Vilan sedang terburu-buru keluar, sehingga jam tangan yang ditemukan di lantai tadi masih dalam genggamannya. Dan itu membuat dirinya dituduh sebagai pencuri di rumah si Devan. Akhirnya si Vilan pun meninggalkan rumah si Devan dengan berat hati. Di malam harinya si Cinta pun sedang ngambek nggak mau makan karena tidak disuapi oleh si Neneng atau si Vilan. Meskipun papanya sedang merayunya. Mama Devan pun mencoba memberikan penjelasan pada si Cinta bahwa itu adalah neneng palsu atau orang jahat. Akan tetapi, Cinta yang sudah terlalu nyaman dengan si Vilan tak memperdulikannya dan tetap tak mau makan. Di pagi harinya, saat Andika hendak mencopet seorang ibu di pasar, tiba-tiba digagalkan oleh si Vilan. Si Vilan pun berusaha mencoba mengingatkan pada si Andika bahwa pekerjaan itu sangat berisiko dan berbahaya bagi dirinya. Dan Vilan pun menceritakan bahwa dirinya sudah tidak bekerja lagi di rumah si Devan. Andika yang melihat Vilan begitu sedih sehingga dia merasa tak sekedar kehilangan pekerjaannya. Meskipun sebenarnya si Andika pun masih mencintai si Vilan. Dan tak ada perempuan lain yang bisa menggantikan Vilan di hatinya karena dulu pernah diselamatkan dari kejaran massa. Seperti yang ada di awal film. Akhirnya si Neneng pun berhasil menghubungi Bu Popi, orang yang menjanjikan kerja di tempat si Devan atau anaknya. Dan membuat janji ketemuan di kafe tempatnya bekerja. Sementara di tempat lain, si Devan pun mendapatkan SK sebagai direktur utama dari Papa si Mita. Akan tetapi dengan satu syarat bahwa si Devan menikahi putrinya. Dan itu membuat si Devan menjadi bimbang. Akhirnya Mama si Devan pun bertemu dengan si Neneng asli di kafe Papa si Mita.
Dan Mama Devan pun mencoba meminta maaf atas kesalahpahaman karena ada neneng palsu di rumah si Devan dan menjanjikan bahwa dirinya akan segera mempekerjakan neneng di rumah si Devan dengan satu syarat bahwa neneng berhenti bekerja dari kafe yang membuat si neneng sangat senang. Akan tetapi tak lama kemudian datanglah si Devan bersama si Mita dan memperkenalkan pada mamanya. Perkenalan itu pun terlihat sangat akrab buat Mama dan si Mita yang membuat si Neneng menjadi cemburu. Apalagi setelah si Mama Devan menyuruh si Neneng untuk menyiapkan menu buat si Mita. Akhirnya si Neneng pun meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian si Devan pun meninggalkan Mita ngobrol bersama mamanya. Di esok harinya saat Cinta keluar dari gerbang rumahnya bersama Mama Devan, sedang melihat si Vilan atau si Neneng palsu di seberang jalan. Cinta yang sangat rindu sama si Vilan langsung menyeberang hingga hampir membuat dirinya tertabrak motor. Akan tetapi keburu diselamatkan oleh si Vilan sehingga Cinta terselamatkan. Akhirnya si Mama Devan pun buru-buru menarik si Cinta masuk ke dalam rumahnya. Meskipun Cinta sedang meronta-ronta memanggil Mbak Neneng palsu tersebut. Setelah kejadian itu, Vilan pun menjadi sempoyongan dan akhirnya jatuh di pinggir jalan. Yang tak lama kemudian terlihat oleh si Devan. Dan Devan pun menghampiri si Vilan yang akhirnya jatuh pingsan di pelukannya. Kemudian si Devan pun membawa Vilan pulang ke rumahnya dan merawatnya di sana. Yang tak lama muncullah mama si Devan yang memarahi Devan karena tak terima membawa Vilan kembali pulang ke rumah itu. Yang tak lama kemudian datanglah Cinta memeluk si Vilan. Meskipun Mama Devan berusaha melarang Cinta berdekatan dengan si Vilan. Akhirnya, Cinta pun menceritakan pada papanya bahwa dirinya hampir terserempet sepeda motor, akan tetapi diselamatkan oleh si Vilan. Namun, Mama Devan pun mengatakan bahwa semua itu gara-gara si Vilan. Akhirnya, si Vilan pun meninggalkan rumah tersebut dengan diantar si Devan. Di malam harinya, Mama si Devan pun mengadakan pertemuan dengan papanya Mita di kafenya dan membicarakan tentang perjodohan anak-anak mereka. Yang itu semua didengar oleh si Neneng yang membuat Neneng menjadi kecewa. Dikarenakan Devan orang yang selama ini diharapkan sedang dijodohkan dengan anak seorang direktur. Akhirnya Mama Devan dan Papa Mita pun sepakat untuk menjodohkan mereka berdua. Di pagi harinya saat Andi sedang mencopet dan ketahuan akhirnya dimasa yang kemudian diselamatkan oleh si Vilan yang terpaksa bohong karena Andi kepepet sedang sangat perlu uang tersebut. Akhirnya si Vilan pun mengembalikan dompet yang sedang dicopet oleh si Andi dan memarahi Andi di sana. Andi pun akhirnya meninggalkan Vilan di sana dan berjanji tidak akan mencopet lagi. Akan tetapi malah kata-kata itu terdengar oleh si Devan yang menuduh bahwa si Vilan adalah seorang penipu. Di sanalah Devan menjelaskan siapa Andi sebenarnya, bahwa dia adalah mantan pegawainya yang sempat mau menculik anaknya. Dan dikarenakan si Vilan sedang bersama si Andi, Devan pun mengira bahwa si Vilan sedang bekerja sama. Akhirnya Devan pun meninggalkan mereka berdua. Dan di sanalah Andi menceritakan kisah di masa lalunya saat bekerja di rumah Devan. Penjelasan Andi pun membuat si Vilan sangat kecewa dan marah pada si Andi, akhirnya meninggalkan Andi di sana. Di malam harinya terlihat si Cinta sedang sakit dan selalu ingin bertemu dengan si Vilan. Akan tetapi si Devan pun mengatakan bahwa Vilan bukanlah orang baik melainkan orang yang jahat. Yang tak lama kemudian muncullah si Mama Devan bersama si Mita yang sedang menggunakan gaun pengantin. Yang ternyata pada malam hari itu malam pernikahan mereka berdua. Mita pun berusaha mengajak si Devan dikarenakan acara sudah mau dimulai.
Akan tetapi, si Devan yang tak ingin meninggalkan cinta yang dalam keadaan sakit menjadi emosi dan ingin membatalkan acara pernikahan malam itu. Begitupun si Mita yang tak ingin dinomorduakan akhirnya membatalkan acara pernikahannya dan meninggalkan mereka semua. Dan itu membuat si Mama Devan menjadi sangat marah pada si Devan. Dikarenakan acara perjodohannya menjadi berantakan. Devan pun yang masih emosi akhirnya mengusir mamanya dikarenakan lebih mementingkan perjodohannya ketimbang kesehatan si Cinta. Mama Devan pun menjelaskan alasan menerima perjodohan mereka, bahwa itu semua demi kebaikan Devan dan putrinya. Akan tetapi melihat si Cinta sangat merindukan si Vilan, akhirnya Mama Devan pun menyuruh Devan untuk mencari Vilan. Akhirnya Devan pun pergi mencari Vilan meninggalkan Cinta bersama mamanya. Di lain tempat si Devan pun sedang berada di kafe menunggu Andika. Devan pun mengingat saat-saat bersama dengan Vilan. Yang tak lama kemudian datanglah si Andika. Andika pun menjelaskan semuanya tentang Vilan bahwa dirinya tidak bersalah dan mengabarkan bahwa si Vilan sedang berada di sebuah taman yang sedang menunggu Devan. Akhirnya Devan pun menyusul Vilan ke taman tersebut. Devan pun meminta maaf kepada si Vilan karena menuduh dirinya adalah seorang penipu. Dan di sanalah si Devan melamar si Vilan. Dikarenakan Devan dan Cinta sangat menyayangi si Vilan. Vilan pun menerima lamaran si Devan dan di sanalah cinta mereka disatukan. Dan film pun selesai. Oke Sobat YouTube, jangan lupa tonton keseruan filmnya ya. Film ini berjudul Ada Kalanya Cinta Melipir dari Hati Duluan yang dibintangi Ridho Ilahi, Jennifer Evi, Jesslyn Elvareta, dan Freya Mikaela. Oke Sobat YouTube, dukung terus channel ini ya supaya terus maju dan berkembang.